Bayangkan sebuah pesantren tua yang tiba-tiba diliputi keheningan mencekam. Angin berhenti berhembus, suara santri terdiam, dan semua mata tertuju pada satu pemandangan yang sulit dipercaya. Seorang murid melayang di udara, tubuhnya terangkat perlahan seolah menantang hukum alam. Namun, yang membuat suasana semakin tegang bukanlah kesaktiannya, melainkan sosok tua berjubah sederhana yang berdiri di hadapannya. Ia adalah gurunya sendiri. Tatapan beliau tenang, tetapi ujiannya menghantam langsung ke batin. Sebuah ujian yang akan menentukan apakah ilmu itu menjadi cahaya kehidupan atau justru membawa kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih telah hadir di channel ini. Tempat kita bersama-sama menelusuri kisah-kisah nyata ulama dan wali Nusantara yang syarat makna, penuh keteladanan, serta menyentuh sisi terdalam kehidupan. Melalui cerita-cerita ini, kita diajak merenung tentang adab, keikhlasan, dan perjalanan spiritual para pencari ilmu. Jika konten seperti ini terasa bermanfaat dan menenangkan hati, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kebaikan kisahnya terus mengalir kepada lebih banyak orang. Nama Mbah Khalil Bangkalan bukanlah nama yang asing dalam sejarah Islam Nusantara. Beliau dikenal sebagai ulama besar dari Madura yang ilmunya melintasi batas pesantren dan zaman. Bagi para santri dan ulama setelahnya, Mbah Khalil bukan sekadar guru, melainkan mata air ilmu dan kebijaksanaan. Banyak tokoh besar lahir dari didikan beliau, membawa cahaya ajaran Islam ke berbagai penjuru tanah Jawa dan Nusantara. Mbah Khalil hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Pakaian beliau jauh dari kesan mewah, makanan yang disantap pun apa adanya. Namun di balik kesahajaan itu, tersimpan kekayaan batin yang tak ternilai. Setiap gerak-gerik beliau mencerminkan kedalaman ilmu dan ketulusan hati. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada penampilan, tetapi pada adab, keikhlasan, dan kedekatan kepada Allah. Di pesantren yang diasuhnya, suasana selalu terasa teduh. Para santri hidup dalam disiplin, tetapi penuh kasih. Mbah Khalil dikenal sangat tegas dalam urusan adab. Beliau sering menekankan bahwa ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kendali. Dapat menerangi, namun juga dapat membakar. Karena itulah, sebelum mengajarkan ilmu yang tinggi, beliau terlebih dahulu membentuk hati para muridnya. Keistimewaan Mbah Khalil tidak hanya terletak pada keluasan ilmu syariat dan tasawuf, tetapi juga pada kejernihan pandangannya terhadap kehidupan. Beliau mampu membaca gejolak batin manusia hanya dari sikap dan gerak yang sederhana. Banyak orang datang meminta nasihat, bukan untuk urusan dunia semata, tetapi untuk menenangkan jiwa yang gelisah. Meski dikenal memiliki karomah, Mbah Khalil tidak pernah menampakkannya. Baginya, keistimewaan bukanlah sesuatu yang pantas dipertontonkan. Beliau lebih memilih diam, berzikir, dan melayani umat dengan sepenuh hati. Justru dari sikap itulah wibawa beliau lahir. Wibawa yang membuat siapapun yang bertemu dengannya merasa kecil, tetapi sekaligus merasa aman. Dalam kesehariannya, Mbah Khalil selalu mengingatkan para santri bahwa ujian terbesar seorang pencari ilmu bukanlah kesulitan belajar, melainkan ketika Allah menitipkan kelebihan dalam dirinya. Saat itulah, kata beliau, manusia paling mudah tergelincir oleh rasa bangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Nasihat inilah yang kelak menjadi kunci dari peristiwa besar yang akan menguji salah satu muridnya. Sebuah ujian batin yang tak pernah terlupakan dalam sejarah pesantren tersebut. Di antara ratusan santri yang menimba ilmu di pesantren Mbah Khalil Bangkalan, ada satu murid yang sejak awal tampak berbeda. Ia bukan yang paling keras suaranya,
Bukan pula yang paling sering menonjolkan diri. Namun siapapun yang memperhatikannya dengan seksama akan melihat kesungguhan yang jarang dimiliki santri seusianya. Setiap hari ia bangun lebih awal, membersihkan halaman pesantren, lalu duduk bersila dengan kitab di pangkuan sebelum santri lain terjaga. Dalam majelis pengajian, pemahamannya cepat dan tajam. Ketika Mbah Khalil menjelaskan satu persoalan yang rumit, murid itu mampu menangkap maknanya dengan segera. Jawabannya selalu tepat, namun disampaikan dengan nada rendah dan penuh hormat. Mbah Khalil sering memperhatikannya dari kejauhan, bukan dengan pujian, melainkan dengan pengamatan yang dalam, seolah menimbang kesiapan batinnya. Ketulusan siswa ini tidak hanya terbatas pada studi lahiriah. Ia dikenal rajin berlatih tirakat dan riyadoh. Malam-malamnya dipenuhi dengan doa-doa panjang dan zikir yang tenang. Ketika siswa lain tertidur, lampu di kamarnya masih menyala redup, mengiringi lantunan doa yang tak henti-hentinya. Ia percaya bahwa ilmu sejati hanya akan terbuka bagi mereka yang memiliki hati yang bersih dan niat yang lurus. Perlahan perubahan dalam dirinya mulai terasa. Wajahnya semakin tenang, tutur katanya lembut, dan langkahnya penuh kehati-hatian. Beberapa santri mulai merasakan kehadiran yang berbeda saat berada di dekatnya. Sebuah keteduhan yang sulit dijelaskan. Tanpa disadari, rasa kagum mulai tumbuh di hati orang-orang di sekitarnya. Namun di balik semua itu, benih ujian mulai ditanamkan. Pujian kecil yang awalnya dianggap angin lalu, lama-kelamaan menyentuh sisi terdalam hatinya. Ada bisikan halus yang datang tanpa disadari, rasa puas terhadap diri sendiri. Ia berusaha menepisnya, mengingat nasihat Mbah Khalil tentang bahaya kelebihan yang tak dijaga. Tetapi manusia tetaplah manusia. Hatinya berbolak-balik. Mbah Khalil menyadari perkembangan ini. Beliau melihat potensi besar dalam diri murid tersebut, namun juga melihat jurang halus yang mengintai di depannya. Sang guru memahami bahwa tidak semua murid diuji dengan kesulitan. Sebagian justru diuji dengan kelebihan. Dan ujian itulah yang kelak akan menentukan apakah murid ini akan tumbuh menjadi ulama yang membumi atau terjatuh oleh bayang-bayang keistimewaannya sendiri. Perubahan dalam diri murid itu semakin terasa dari hari ke hari. Riyadoh yang ia jalani dengan tekun mulai menampakkan hasil yang tak biasa. Bukan hanya ketenangan batin yang ia rasakan, tetapi juga kejernihan rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia sering merasakan kehadiran Allah begitu dekat, seolah setiap doa yang terucap langsung disambut dengan ketenangan yang mengalir dalam dada. Suatu malam, ketika sebagian besar santri telah terlelap, murid itu duduk bersila di biliknya yang sempit. Lampu minyak menyala redup, sementara bibirnya terus melantunkan zikir dengan penuh kekhusyukan. Dalam keadaan itulah, tanpa ia sadari, tubuhnya terasa ringan. Nafasnya teratur, detak jantungnya melambat, dan pikirannya sepenuhnya terlepas dari hiruk-pikuk dunia. Ia merasa seperti berada di antara sadar dan tidak. Ketika fajar mulai menyingsing, kejadian yang tak terbayangkan pun terjadi. Beberapa santri yang terbangun lebih awal melihat pemandangan aneh dari balik bilik murid. Murid itu tidak sepenuhnya menyentuh lantai. Tubuhnya terangkat beberapa jengkal dari tanah, seolah ditopang oleh kekuatan yang tak kasat mata. Para santri tertegun, tak berani bersuara. Mereka hanya saling berpandangan, bertanya dalam hati apakah mata mereka sedang mempermainkan diri. Kabar itu menyebar dengan cepat. Dari satu mulut ke mulut, cerita tentang murid yang bisa melayang di udara menjadi buah bibir di pesantren. Sebagian menganggapnya karomah, sebagian lain merasa takut, dan tidak sedikit yang menaruh pengaguman berlebihan. Murid itu sendiri baru menyadari peristiwa tersebut setelah diberitahu. Ia terkejut, bahkan sempat merasa cemas. Ia tahu kejadian seperti ini bukanlah hal sepele dalam perjalanan seorang pencari ilmu. Awalnya ia berusaha bersikap biasa saja. Ia menutup diri, menghindari kerumunan,
dan memperbanyak istighfar. Namun pandangan orang-orang mulai berubah. Tatapan kagum, bisikan pelan dan sikap hormat yang berlebihan perlahan mengelilinginya. Tanpa disadari, lingkungan turut membentuk perasaan di dalam hatinya. Di satu sisi, ia takut jika peristiwa ini justru menjadi ujian yang menjatuhkannya. Di sisi lain, ada getaran halus dalam batinnya yang mulai menikmati perhatian itu. Sebuah rasa yang tidak ia undang, tetapi juga tidak sepenuhnya ia tolak. Ia masih berusaha menjaga niatnya, namun hatinya mulai berada di persimpangan. Sementara itu, Mbah Khalil Bangkalan telah mengetahui semuanya. Beliau tidak segera memanggil murid itu, tidak pula menanyakan peristiwa tersebut secara langsung. Dengan ketenangan seorang wali, beliau memahami bahwa setiap karomah yang muncul selalu diikuti oleh ujian yang lebih besar. Dan beliau tahu waktu ujian itu sudah semakin dekat. Sejak kabar tentang kesaktian murid itu tersebar, suasana pesantren perlahan berubah. Bisik-bisik yang dahulu hanya terdengar lirih, kini semakin jelas. Setiap langkah sang murid selalu diiringi pandangan kagum. Beberapa santri mulai menundukkan kepala lebih dalam ketika berpapasan dengannya, seolah berhadapan dengan sosok yang berada di tingkat berbeda. Tanpa disadari, jarak mulai tercipta di antara sesama pencari ilmu. Awalnya, murid itu merasa tidak nyaman. Ia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua yang terjadi hanyalah titipan Allah. Ia memperbanyak istighfar dan berusaha menenangkan hati. Namun, pujian adalah ujian yang paling halus. Datangnya tidak memaksa, tetapi merayap perlahan, menyentuh sisi terdalam yang paling sulit dijaga. Beberapa orang dari luar pesantren bahkan mulai berdatangan. Mereka ingin melihat langsung santri yang konon memiliki karomah luar biasa. Ada yang sekadar ingin membuktikan cerita, ada pula yang berharap mendapatkan doa dan berkah. Murid itu merasa serba salah. Ia tidak ingin menolak, tetapi juga takut jika sikapnya justru memperkuat rasa kagum yang berlebihan. Di dalam batinnya, pergulatan mulai terjadi. Ketika ia berusaha merendahkan diri, lingkungan justru meninggikannya. Ketika ia memilih diam, pujian tetap berdatangan. Sedikit demi sedikit, muncul perasaan puas yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa dirinya berbeda, dan kesadaran itulah yang paling berbahaya. Dalam kesendirian, ia merenungi nasihat Mbah Khalil tentang ilmu dan adab. Kata-kata sang guru terngiang jelas, namun terasa semakin berat untuk diamalkan. Ada bagian dari hatinya yang ingin kembali polos, tetapi ada pula bisikan halus yang membujuknya untuk menikmati keistimewaan tersebut. Bisikan itu berkata bahwa semua ini adalah tanda kedekatan dirinya dengan Allah. Tanpa disadari, sikapnya mulai berubah, bukan dalam ucapan, tetapi dalam rasa. Ia mulai menunggu-nunggu pengakuan orang lain, meski hanya dalam diam. Hatinya mulai sensitif ketika tidak diperhatikan. Ia masih sholat, masih berzikir, tetapi ada sesuatu yang bergeser. Niat yang dulu jernih, kini mulai keruh oleh rasa bangga yang samar. Sementara itu, Mbah Khalil memperhatikan semua perubahan ini dengan mata batin yang tajam. Beliau tidak menegur, tidak pula menasihati secara langsung. Beliau tahu ada pelajaran yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Pelajaran itu harus dirasakan, menembus hati dan mengguncang batin. Mbah Khalil menanti saat yang tepat. Bagi beliau, ujian yang terlalu cepat justru bisa menghancurkan. Sementara ujian yang tepat waktu akan melahirkan kesadaran. Dan saat itu, tanpa disadari oleh sang murid sudah semakin dekat. Ujian yang akan membuka tabir antara ilmu yang membawa cahaya atau ilmu yang menjerumuskan pemiliknya sendiri. Tidak ada satupun peristiwa di pesantren yang luput dari perhatian Mbah Khalil Bangkalan. Meski beliau jarang berbicara dan lebih sering tenggelam dalam zikir, ketajaman batinnya membuat beliau memahami keadaan para santri lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan.
Kabar tentang murid yang memiliki kesaktian luar biasa itu tentu saja telah lama sampai ke telinga beliau. Namun seperti biasa, Mbah Khalil tidak segera bereaksi. Beliau memahami bahwa kesaktian bukanlah tujuan akhir seorang pencari ilmu. Justru disitulah bahaya sering bersembunyi. Banyak orang tergelincir bukan karena kekurangan, melainkan karena kelebihan yang tidak diiringi kerendahan hati. Karena itulah, Mbah Khalil memilih diam. Diam yang bukan karena tidak peduli, tetapi karena sedang menimbang waktu dan cara terbaik untuk menyelamatkan batin muridnya. Di sela-sela kesibukannya mengajar, Mbah Khalil sering terlihat duduk sendiri di sudut pesantren. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan doa yang tak terdengar. Hatinya memohon petunjuk agar murid tersebut tidak terjatuh oleh ujian yang terlalu berat. Beliau tahu, potensi murid itu sangat besar. Namun potensi tanpa kendali bisa berubah menjadi petaka spiritual. Beberapa santri senior sempat memberanikan diri menyampaikan keresahan mereka. Mereka khawatir kekaguman berlebihan akan merusak tatanan adab di pesantren. Mbah Khalil hanya mengangguk pelan. Dengan suara tenang, beliau berkata, "Biarkan, setiap ilmu punya waktunya diuji." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam. Dalam pengamatan beliau, perubahan batin sang murid semakin nyata. Bukan dari sikap lahiriah, melainkan dari getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah lama mengasah hati. Mbah Khalil menyadari bahwa jika keadaan ini dibiarkan, sang murid bisa terjebak dalam rasa bangga yang menghalangi cahaya ilmu sejati. Malam itu, setelah menunaikan sholat panjang, Mbah Khalil mengambil keputusan. Beliau tahu, sudah saatnya ujian itu diberikan. Bukan untuk mempermalukan, bukan pula untuk mematahkan semangat, melainkan untuk mengembalikan murid tersebut ke titik nol. Titik di mana seorang pencari ilmu menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Dengan ketenangan seorang wali, Mbah Khalil menanti waktu yang tepat untuk memanggil murid itu. Beliau tidak menyiapkan amarah, tidak pula hukuman. Yang beliau siapkan hanyalah sebuah ujian batin, ujian yang akan menyingkap hakikat ilmu, adab dan ketundukan. Sebuah ujian yang kelak dikenang bukan karena kerasnya, tetapi karena mampu meluruskan jalan seorang murid menuju kedewasaan spiritual. Pagi itu, suasana pesantren terasa berbeda. Udara masih sejuk, namun ada ketegangan halus yang sulit dijelaskan. Para santri menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Di tengah kesibukan itu, seorang santri senior datang menghampiri murid yang tengah diuji batinnya. Menyampaikan pesan singkat namun menggetarkan hati. Mbah Khalil memanggilnya. Langkah murid itu terasa berat saat menuju dalam sang guru. Setiap langkah seolah membawa beban yang semakin menekan dadanya. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, firasatnya berkata lain. Ketika ia sampai, Mbah Khalil sudah duduk tenang, tasbih di tangan, wajahnya teduh tanpa sedikit pun tanda kemarahan. Dengan penuh adab, murid itu bersimpuh dan menundukkan kepala. Tidak ada teguran keras, tidak pula pertanyaan panjang. Mbah Khalil hanya memandangnya sejenak, seolah menembus lapisan hati yang paling dalam. Tatapan itu membuat murid tersebut gemetar. Ia merasa seluruh perjalanan batinnya terbaca tanpa perlu diucapkan. Setelah keheningan yang terasa panjang, Mbah Khalil akhirnya berbicara. Suaranya lembut, namun syarat makna. Beliau menyebutkan kabar yang telah ramai dibicarakan, tanpa nada menghakimi. Lalu beliau berkata bahwa hari itu akan ada ujian. Bukan ujian hafalan, bukan pula ujian kitab, melainkan ujian untuk menimbang sejauh mana ilmu itu membentuk kerendahan hati. Mbah Khalil meminta murid itu untuk hadir di halaman pesantren setelah pengajian. Kabar ini cepat menyebar, membuat para santri penasaran. Mereka berkumpul dengan perasaan campur aduk antara takut dan ingin tahu. Tidak ada yang menyangka bahwa ujian ini akan menjadi peristiwa yang kelak dikenang sepanjang hidup mereka.
Setelah semua orang berkumpul, Mbah Khalil berdiri dengan sikap sederhana. Ia menatap siswa itu dan berkata, "Jika benar pengetahuanmu telah melampaui batas kemampuan manusia biasa, maka tunjukkanlah." Tidak ada nada menantang, hanya sebuah kalimat yang terasa seperti cermin bagi pikiran siswa tersebut. Detik itu, jantung murid tersebut berdegup kencang. Ia sadar bahwa inilah momen yang tidak bisa dihindari. Antara taat kepada guru dan takut pada dirinya sendiri, ia harus memilih. Dengan napas tertahan, ia memusatkan niat dan mengamalkan apa yang selama ini ia simpan. Tak seorang pun menyadari bahwa ujian ini bukanlah tentang terbang atau tidak. Bagi Mbah Khalil, yang sedang diuji adalah keikhlasan, ketundukan, dan kesiapan murid tersebut untuk meruntuhkan egonya sendiri. Dan ujian itu baru saja mulai. Halaman pesantren mendadak sunyi. Puluhan santri berdiri membentuk lingkaran tak beraturan, seolah takut bergerak satu langkah pun. Udara terasa berat, bukan karena panas, melainkan karena ketegangan yang menyelimuti setiap dada. Di tengah lingkaran itu, murid yang diuji berdiri dengan kepala tertunduk, sementara Mbah Khalil Bangkalan berdiri beberapa langkah di depannya, tenang dan tak bergeming. Dengan suara lirih, murid itu menarik napas panjang. Ia menutup mata, memusatkan hati, dan mulai mengamalkan ilmu yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Zikir dalam dadanya bergetar pelan, menyatu dengan denyut jantung yang kian cepat. Beberapa detik berlalu tanpa perubahan. Sebagian santri mulai menahan napas, bertanya-tanya apakah yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan, sesuatu yang tak masuk akal mulai tampak. Telapak kaki murid itu tidak lagi sepenuhnya menyentuh tanah. Debu halus di bawahnya berputar pelan. Tubuhnya terangkat sedikit demi sedikit, hingga akhirnya benar-benar melayang di udara. Suara desahan terkejut terdengar dari berbagai arah. Ada yang menutup mulut, ada yang mundur selangkah karena takut, dan ada pula yang menatap dengan mata berkaca-kaca karena takjub. Namun di tengah kekaguman itu, satu sosok tetap tenang. Mbah Khalil Bangkalan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Beliau hanya memejamkan mata. Jarinya bergerak di atas tasbih, bibirnya melantunkan zikir yang nyaris tak terdengar. Keteguhan sikap sang guru justru membuat suasana semakin mencekam. Di udara, murid itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya ia yakin, bahkan sedikit bangga karena ilmunya terbukti nyata. Tetapi seiring waktu berlalu, rasa itu berubah menjadi kegelisahan. Ia menunggu isyarat dari Mbah Khalil, perintah untuk turun, atau setidaknya tanda bahwa ujian telah selesai. Namun tidak ada apa-apa. Sang guru tetap diam. Menit demi menit terasa seperti jam. Napas murid itu mulai tidak teratur. Konsentrasinya terpecah antara menjaga ilmunya tetap bekerja dan kegelisahan batin yang semakin menekan. Dari atas, ia melihat wajah-wajah yang memandangnya dengan campuran kagum dan takut. Pandangan-pandangan itu kini terasa seperti beban. Ia mulai sadar, kesaktiannya tidak memberinya ketenangan. Justru sebaliknya, ia merasa semakin kecil, semakin rapuh. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang menggunjang. Untuk apa semua ini? Ilmu yang selama ini ia banggakan tiba-tiba terasa hampa, tanpa restu dan ridha sang guru. Sementara itu, Mbah Khalil tetap dalam keheningan. Beliau tahu, saat ini bukan tubuh muridnya yang sedang diuji, melainkan hatinya. Dan selama hati itu belum sepenuhnya runtuh dari rasa bangga, ujian belum boleh dihentikan. Di bawah langit pesantren yang tenang, sebuah duel batin sedang berlangsung, tanpa teriakan, tanpa gerakan, tetapi mengguncang jiwa lebih dahsyat dari apapun yang terlihat mata. Keheningan itu terus berlangsung, bukan hanya beberapa detik, tetapi terasa seperti waktu yang membeku. Murid itu masih melayang di udara, namun rasa ringan yang tadi ia rasakan perlahan menghilang. Setiap tarikan nafas kini terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan dadanya. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, bukan karena panas, melainkan karena kegelisahan yang kian menguasai batin. Ia melirik ke arah Mbah Khalil Bangkalan, berharap menemukan isyarat sekecil apapun.
Namun sang guru tetap diam. Wajah beliau teduh, mata terpejam, tasbih terus bergerak di antara jari-jarinya. Tidak ada perintah, tidak ada teguran, bahkan tidak ada pandangan. Diam itu terasa lebih tajam daripada kata-kata apapun. Di titik inilah, batin murid itu mulai runtuh. Keyakinan yang tadi menguat kini bergeser menjadi ketakutan. Ia menyadari bahwa ilmu yang membuatnya terbang bukanlah miliknya. Semua itu hanyalah titipan. Dan kini, titipan itu terasa bisa dicabut kapan saja. Kesadaran ini membuat hatinya bergetar hebat. Tenaga dalam yang ia kerahkan mulai melemah. Konsentrasi yang tadi kokoh kini terpecar oleh pikiran-pikiran liar. Bagaimana jika aku jatuh? Bagaimana jika aku tak mampu bertahan? Pertanyaan-pertanyaan itu datang silih berganti, menggerogoti ketenangannya. Ia merasa sendirian, terpisah dari bumi, dan terpisah pula dari rasa percaya diri yang sempat membesarkannya. Pandangan para santri dari bawah kini terasa berbeda. Jika sebelumnya ia melihat kekaguman, kini ia justru merasa sedang ditelanjangi oleh tatapan mereka. Setiap pasang mata seperti cermin yang memantulkan kesombongan kecil yang selama ini tersembunyi di hatinya. Ia mulai merasa malu, bukan karena gagal, tetapi karena sadar telah menikmati pujian yang seharusnya ia tolak. Dalam keadaan tertekan itu, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Di udara, dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, hatinya berseru memohon ampunan kepada Allah. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih sibuk menjaga kesaktian daripada menjaga keikhlasan. Diam sang guru telah membuka tabir yang selama ini menutup mata batinnya. Sementara itu, Mbah Kholil tetap tenggelam dalam zikir. Beliau tahu, momen inilah inti dari ujian tersebut, bukan tentang menjatuhkan muridnya, melainkan tentang menghancurkan ego yang tumbuh tanpa disadari. Selama murid itu belum sepenuhnya menyerah kepada Allah dan merendahkan diri, ujian belum boleh berhenti. Di antara langit dan bumi, murid itu akhirnya memahami satu hal penting, bahwa ilmu sejati tidak membuat seseorang terangkat dari tanah, melainkan membuat hatinya semakin merunduk. Dan kesadaran itulah yang menjadi awal dari kejatuhan, bukan kejatuhan fisik, tetapi runtuhnya kesombongan yang selama ini bersembunyi di dalam dirinya. Di udara yang sunyi itu, murid tersebut tidak lagi merasakan dirinya sebagai seseorang yang istimewa. Tubuhnya masih melayang, namun hatinya telah jatuh berkeping-keping. Segala keyakinan yang sebelumnya menguat, kini berubah menjadi rasa kecil yang menusuk. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana mempertahankan kesaktiannya, melainkan bagaimana menyelamatkan hatinya yang terasa hampa dan rapuh. Tangisnya semakin menjadi, air mata menetes tanpa henti, membasahi wajah yang pucat karena kelelahan batin. Zikir yang tadi ia lantunkan dengan penuh kepercayaan diri, kini berubah menjadi rintihan penuh penyesalan. Dalam hati, ia mengakui kesalahan yang selama ini ia tutupi dengan dalih kedekatan kepada Allah. Ia sadar betapa tipis batas antara syukur dan kesombongan. Kenangan akan hari-hari awalnya di pesantren terlintas jelas. Saat ia datang sebagai santri biasa, tanpa apapun untuk dibanggakan selain niat mencari ilmu. Saat itu hatinya terasa jauh lebih ringan. Kini, setelah kesaktian hadir, justru beban yang ia rasakan semakin berat. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras bahwa ia telah keliru menilai tanda-tanda kasih sayang Allah. Di hadapan Mbah Kholil Bangkalan, meski secara fisik terpisah oleh udara, murid itu merasa benar-benar telanjang. Tidak ada yang bisa ia sembunyikan. Tatapan batin sang guru seolah menembus lapisan-lapisan kepura-puraan yang selama ini ia bangun. Ia ingin berteriak meminta ampun, ingin memohon izin untuk turun dan bersujud. Tetapi suaranya tercekat oleh rasa malu yang mendalam. Dalam keheningan itu, hatinya akhirnya berserah sepenuhnya. Ia melepaskan keinginan untuk dipuji, untuk diakui, bahkan untuk mempertahankan kesaktiannya. Yang tersisa hanyalah permohonan sederhana,
agar Allah tidak mencabut cahaya iman dari hatinya. Penyerahan total ini membuat dadanya terasa lapang, meski tubuhnya semakin lemah. Para santri di bawah hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka tidak tahu pergulatan hebat yang sedang terjadi di batin sang murid. Yang mereka lihat hanyalah sosok yang mulai gemetar, tubuh yang tampak goyah, dan air mata yang jatuh tanpa suara. Namun bagi Mbah Khalil, semua tanda itu jelas terbaca. Beliau tahu keangkuhan itu telah runtuh. Momen ini adalah puncak ujian, bukan saat murid itu terbang, melainkan saat ia kehilangan segala yang bisa dibanggakan. Dalam kehancuran batin itulah, benih keikhlasan sejati mulai tumbuh. Dan Mbah Khalil tahu, saat itulah muridnya siap untuk kembali, bukan sebagai orang yang istimewa, tetapi sebagai hamba yang menyadari kelemahannya di hadapan Allah. Keheningan yang sejak tadi menyelimuti halaman pesantren akhirnya perlahan berubah. Mbah Khalil Bangkalan yang sejak awal berdiri tenang, kini membuka matanya. Tasbih di tangannya berhenti bergerak. Udara seakan ikut menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Para santri merasakan bahwa momen penentuan telah tiba. Dengan langkah pelan dan penuh wibawa, Mbah Khalil mengangkat pandangannya ke arah murid yang masih melayang di udara. Tidak ada amarah di wajah beliau, tidak pula raut kecewa. Yang tampak hanyalah kasih sayang seorang guru yang ingin menyelamatkan muridnya dari jurang kesombongan. Tatapan itu saja sudah cukup membuat hati sang murid bergetar hebat. Dengan suara rendah namun jelas, Mbah Khalil akhirnya berkata, "Cukup." Satu kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi murid tersebut, kata itu terasa seperti hujan yang menyirami tanah kering. Ia tahu ujiannya telah mencapai titik akhir. Dengan sisa tenaga dan niat yang telah diluruskan, ia mengikuti isyarat sang guru. Perlahan, tubuhnya turun kembali menyentuh tanah. Begitu kakinya menapak, kekuatannya seakan hilang seketika. Ia tersungkur dan bersujud, menangis sedu-sedu di hadapan Mbah Khalil. Tidak ada kata yang mampu ia ucapkan. Air matanya adalah pengakuan paling jujur atas kesalahan dan kelemahannya. Mbah Khalil mendekat, meletakkan tangan beliau dengan lembut di punggung murid itu. Sentuhan itu penuh kehangatan, menghapus ketegangan yang sejak tadi membelit batin. Beliau tidak langsung menasihati. Beliau membiarkan muridnya larut dalam penyesalan. Karena dari sanalah kesadaran sejati lahir. Setelah suasana mereda, Mbah Khalil berbicara dengan nada yang menenangkan. Beliau mengingatkan bahwa ilmu bukan untuk mengangkat diri, melainkan untuk merendahkan hati. Kesaktian, kata beliau, hanyalah bayangan dari ujian, bukan tujuan dari perjalanan spiritual. Jika seseorang berhenti pada bayangan itu, maka ia akan kehilangan arah. Para santri menyaksikan peristiwa itu dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak melihat seorang murid yang dipermalukan, tetapi seorang murid yang diselamatkan. Isyarat sang guru hari itu menjadi pelajaran besar bagi semua yang hadir, bahwa kasih sayang seorang guru terkadang hadir dalam bentuk ujian yang paling berat. Bagi murid tersebut, hari itu menjadi titik balik. Ia turun ke bumi bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia kembali sebagai hamba yang sadar bahwa tanpa bimbingan guru dan ridho Allah, segala kelebihan hanyalah debu yang mudah terhempas angin. Setelah suasana kembali tenang, para santri duduk bersila mengelilingi Mbah Khalil Bangkalan. Murid yang baru saja menjalani ujian batin itu masih tertunduk. Matanya sembab oleh tangis. Hatinya dipenuhi rasa malu dan syukur yang bercampur menjadi satu. Mbah Khalil memandang mereka semua dengan tatapan penuh kasih,
seolah ingin menanamkan pelajaran yang tak akan lekang oleh waktu. Dengan suara lembut namun tegas, Mbah Khalil mulai berbicara. Beliau tidak langsung menegur murid yang diuji, melainkan berbicara kepada seluruh santri. Beliau mengingatkan bahwa ilmu adalah amanah yang sangat berat. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga hati. Jika hati tidak dijaga, maka ilmu yang seharusnya menerangi justru dapat menyesatkan. Kemudian ia menoleh kepada muridnya dan berkata bahwa karomah bukanlah tanda kemuliaan di sisi Allah. Karomah hanyalah ujian, sama seperti kekayaan dan kedudukan adalah ujian bagi orang lain. Banyak orang berhasil menahan lapar dan haus, tetapi gagal menahan kesombongan. Itulah ujian yang paling sulit, karena datang begitu halus dan seringkali disamarkan sebagai rasa syukur. Mbah Khalil menegaskan bahwa adab harus selalu mendahului ilmu. Tanpa adab, ilmu akan kehilangan ruhnya. Seorang santri, kata beliau, harus selalu merasa sebagai orang yang paling membutuhkan bimbingan, bukan sebagai orang yang telah sampai. Ketika seseorang merasa telah sampai, saat itulah ia sebenarnya sedang tersesat. Nasihat itu menusuk langsung ke hati murid tersebut. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjaga keistimewaan yang Allah titipkan, hingga lupa menjaga hubungannya dengan guru dan sesama. Ia bersyukur ujian itu datang sebelum hatinya benar-benar mengeras. Di hadapan Mbah Khalil, ia berjanji dalam hati untuk mengubur seluruh keinginan dipuji dan dikenal karena kesaktian. Mbah Khalil kemudian menutup nasihatnya dengan kalimat yang sederhana namun dalam maknanya. Beliau berkata bahwa orang yang benar-benar dekat dengan Allah justru semakin takut kepadanya, bukan semakin berani menunjukkan kelebihan. Tanda ilmu yang bermanfaat bukanlah keajaiban yang terlihat, melainkan akhlak yang membaik dan hati yang semakin tunduk. Para santri terdiam, merenungi setiap kata yang keluar dari lisan sang guru. Mereka tahu, nasihat hari itu bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk semua yang hadir, bahkan untuk siapapun yang kelak mendengar kisah ini. Sebuah pelajaran bahwa perjalanan spiritual sejati selalu dimulai dari kerendahan hati. Hari-hari setelah peristiwa itu terasa berbeda bagi murid yang pernah diuji di hadapan seluruh pesantren. Ia kembali menjalani kehidupan sebagai santri seperti sedia kala, namun dengan hati yang jauh lebih tenang dan bersahaja. Tidak ada lagi keinginan untuk menonjol. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan keistimewaan diri. Ia seakan terlahir kembali sebagai seorang pencari ilmu yang benar-benar memahami makna tunduk dan patuh. Ia memilih jalan yang sunyi. Kesaktian yang pernah membuatnya terangkat dari tanah tidak pernah lagi ia tunjukkan. Bahkan, tidak pernah lagi ia niatkan. Bukan karena ilmunya hilang, melainkan karena ia telah memahami bahwa menjaga hati jauh lebih berat dan lebih mulia daripada menjaga kemampuan. Setiap kali terlintas keinginan untuk diakui, ia teringat wajah Mbah Khalil dan diam panjang sang guru yang pernah mengguncang batinnya. Dalam keseharian, murid itu justru semakin rajin melayani. Ia membersihkan pesantren tanpa diminta, membantu santri yang kesulitan memahami pelajaran, dan selalu menempatkan dirinya di barisan paling belakang. Jika ada yang memujinya, ia segera mengalihkan pembicaraan atau tersenyum sambil merendahkan diri. Ia belajar menikmati ketidakterlihatan, karena disitulah ia merasakan kedekatan dengan Allah. Mbah Khalil Bangkalan memperhatikan perubahan itu dengan rasa syukur. Beliau tahu, ujian yang berat telah melahirkan kedewasaan spiritual yang sejati. Murid tersebut tidak lagi berjalan dengan dada terangkat, melainkan dengan kepala yang tunduk dan hati yang lapang. Dalam diam, Mbah Khalil meyakini bahwa murid inilah yang kelak akan membawa ilmu dengan aman. Tahun-tahun berlalu, murid itu akhirnya menyelesaikan masa belajarnya dan kembali ke masyarakat. Ia tidak dikenal sebagai orang yang memiliki kesaktian luar biasa, tetapi sebagai sosok yang menenangkan, bijaksana, dan penuh kasih. Ucapannya sederhana, tetapi menembus hati. Doanya lirih, tetapi terasa menguatkan. Orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya,
tanpa tahu perjalanan batin yang pernah ia lalui. Kisah tentang murid yang pernah terbang perlahan memudar, namun jejak akhlaknya justru semakin nyata. Ia menjadi bukti bahwa kemuliaan sejati tidak lahir dari keajaiban yang terlihat mata, melainkan dari hati yang telah ditempa oleh ujian. Dan semua itu berawal dari satu momen ketika seorang guru dengan penuh cinta memilih untuk menguji demi menyelamatkan muridnya dari kesesatan yang halus. Sahabat semua, kisah yang baru saja kita dengarkan bukan sekadar cerita tentang kesaktian atau karomah, melainkan tentang perjalanan batin seorang pencari ilmu. Dari kisah Mbah Khalil Bangkalan dan muridnya, kita belajar bahwa ujian terbesar dalam hidup seringkali datang dalam bentuk kelebihan, bukan kekurangan. Ketika seseorang diberi kemampuan, pujian, atau keistimewaan, disitulah hatinya benar-benar diuji. Pelajaran paling penting dari kisah ini adalah tentang adab dan keikhlasan. Ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan kesombongan yang halus, sementara adab tanpa ilmu akan kehilangan arah. Keduanya harus berjalan seiring, dibimbing oleh guru dan dilandasi niat yang lurus karena Allah. Diamnya Mbah Khalil mengajarkan bahwa terkadang teguran paling dalam tidak diucapkan dengan kata-kata, tetapi dirasakan langsung oleh hati. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, seharusnya semakin rendah pula hatinya. Jangan sampai apa yang Allah titipkan justru menjauhkan kita darinya. Mari kita jaga niat, luruskan tujuan, dan terus belajar merendahkan diri dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan membagikannya agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah penuh pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.